Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Victor Christian Kaharso, selaku dosen dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Biokimia Pangan. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai praktikum biokimia pangan yang saya ampu. Praktikum biokimia pangan memberikan dasar mengenai proses biokimia bahan baku, bahan pangan nabati dan hewani yang bersifat merugikan maupun menguntungkan dan menjadi dasar pengetahuan bagi bahan pangan, kimia pangan, dan fisiologis pasca panen. Mata kuliah ini disampaikan dalam bentuk praktikum, ceramah, diskusi, dan disertai dengan tugas kelompok dan mandiri. Kode mata kuliah dari mata kuliah ini adalah Bio 211P dengan bobot 1 SKS, prasyarat kimia organik, level kontribusi medium menengah, jumlah pertemuannya adalah 16 dengan masing-masing pertemuannya 150 menit dan dilaksanakan di Laboratorium Kimia, Biokimia, dan Gizi Pangan. Asisten praktikum dari mata kuliah ini ada 4 orang, yaitu ada Prof. Ingani, kemudian Ibu Dr. Maria Matutina, Ibu Katarina Yayu, dan juga saya sendiri. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah CPL 2, menguasai keterampilan di bidang ilmu dan teknologi pangan, CPL 8, memiliki kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan, berpikir kritis, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, serta membuat keputusan yang tepat. CPL 9, memiliki kemampuan bekerja secara profesional dalam tim, mandiri, dan bertanggung jawab, serta mampu membangun jejaring kerjasama. Capaian pembelajaran mata kuliah dari praktikum biokimia pangan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh faktor intrinsik bahan pangan terhadap kecepatan respirasi sebagai salah satu contoh oksidasi biologis. Mahasiswa dapat menjelaskan aktivitas enzim sebagai dasar penggunaan enzim dalam reaksi biokimia. Mahasiswa dapat menjelaskan proses metabolisme karbohidrat sebagai dasar penggunaan bahan pangan berkarbohidrat. Mahasiswa dapat menjelaskan proses metabolisme lipida sebagai dasar penggunaan bahan pangan sumber lipid. Mahasiswa dapat menjelaskan proses metabolisme protein sebagai dasar penggunaan bahan pangan berprotein. Mahasiswa dapat menjelaskan perubahan-perubahan biokimia yang terjadi pada tanaman dan hewan setelah panen, namun masih tergolong organisme hidup. Mahasiswa dapat menyusun laporan praktikum oksidasi biologis, aktivitas enzim, metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein, serta perubahan biokimia pada tanaman dan hewan setelah dipanen. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan praktikum secara mandiri maupun dalam kelompok. Topik bahasan yang akan dibahas pada praktikum biokimia pangan adalah yang pertama, oksidasi biologis, aktivitas enzim, metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lipida, dan perubahan bahan pangan nabati maupun hewani. Berikut adalah pustaka yang kami gunakan dalam menyusun em, topik bahasan praktikum biokimia pangan dengan pustaka utamanya adalah Biochemistry of Food dari Eskin dan Henderson pada tahun 2013. Metode pembelajaran pada praktikum biokimia pangan ini akan dilaksanakan secara luring dalam bentuk praktikum dan juga akan ada ceramah, diskusi kelompok, serta dilengkapi dengan beberapa tugas mandiri maupun tugas kelompok yang akan berdampak pada sistem penilaiannya. Sistem penilaiannya dibagi menjadi dua, yaitu SAS dan juga STS, yaitu nilai sebelum UTS dan juga nilai setelah UTS.
Nah, nilai tersebut memiliki tiga komponen utama, yaitu ujian sebesar 60% bobot nilai, kemudian laporan praktikum dengan bobot 25%, dan kuis dengan bobot 15%. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah praktikum biokimia pangan. Silakan menyaksikan video pengajaran dari saya pada praktikum biokimia pangan. Halo, selamat pagi semuanya. Pak. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan perkuliahan untuk praktikum biokimia pangan. Sebelum kalian praktikum kan kita harus asistensi supaya untuk kalian paham apa yang harus dilakukan pas praktikum. Nah, sebelum kita mulai praktikum hari ini, saya minta tolong eh, Michael untuk pimpin doa ya. Oke, silakan Michael. Ya, terima kasih Pak. Marilah Pak Victor dan teman-teman sekalian kita bersatu dalam doa dan saya secara Katolik yang lain dapat percayakan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Sekarang kami berkumpul dalam meeting ini. Kiranya Engkau memberkati Pak Victor sebagai pengajar sehingga beliau dapat menyampaikan materinya dengan baik dan kami dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Michael. Eh, ini saya akan share screen dulu. Ya, apakah bisa dilihat? Bisa muncul? Betul Pak. Muncul ya. Oke. Nah, eh, kalau masih ingat sebelum kita mulai asistensi, minggu lalu kan kita ada penjelasan singkat ya tentang bagaimana aktivitas di lab, terus harus pakai jas lab, rambutnya harus diikat, harus membawa catatan juga. Nah, itu jangan lupa untuk dilakukan karena mulai minggu depan kita sudah mulai beraktivitas di laboratorium. Nah, hari ini itu adalah pengantar sebelum kalian beraktivitas di laboratorium supaya kalian tahu apa yang harus dilakukan pas besok praktikum di lab. Nah, untuk yang pertama yang harus dilakukan adalah eh, ini. Topik pertama adalah aktivitas enzim. Nah, aktivitas enzim ini mungkin kalian tahu ada beberapa enzim yang berpengaruh dalam makanan. Contohnya adalah ini, fenomena pencoklatan pada buah apel. Jadi kalau misalnya teman-teman semua makan buah apel, setelah dipotong, beberapa lama itu dia akan berubah jadi coklat. Nah, kok bisa? Nah, ini adalah salah satu bentuk dari aktivitas enzim yang terjadi, di mana ada enzim namanya enzim polifenol yang bisa menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan pada buah apel setelah dipotong. Tapi apakah di praktikum ini kita akan belajar menggunakan enzim polifenol? Tidak, kita akan belajar dengan menggunakan enzim lain. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang akan dibahas, kita akan belajar sedikit tentang enzim. Enzim sendiri itu merupakan biokatalisator. Maksudnya gimana sih biokatalisator? Kalau misalnya dari kalimatnya bio itu maksudnya adalah terjadi secara alami. Katalisator bertugas untuk mempercepat reaksi. Jadi, enzim adalah suatu molekul protein yang berfungsi untuk mengenal dan berikatan dengan suatu reaktan khusus untuk mempercepat atau memacu perubahan reaktan menjadi produk. Nah, molekul protein ini dia berlangsungnya secara alami ya. Proses pengikatan substrat dengan enzim ini berlangsung secara alami dan dia itu bekerjanya secara khusus. Jadi enzim tertentu dia akan berikatan dengan substrat tertentu dan menghasilkan satu produk tertentu. Kalau misalnya kalian lihat di gambar yang ada di slide ini, substratnya itu dia bentuknya khusus. Aktif site-nya, ada posisi aktif site itu adalah yang berikatan dengan enzim. Nah, dengan enzimnya dia akan klik gitu. Jadi dengan sisi aktifnya dan sisinya dari enzim itu akan sesuai. Kalau misalnya mereka sudah berikatan, enzim ini akan mempercepat proses reaksinya tersebut sehingga akan menghasilkan produk yang diharapkan. Kemudian, kalau misalnya enzim juga bertugas untuk meningkatkan laju semua reaksi yang terjadi dalam sel-sel hidup. Jadi di dalam sel pasti akan ada enzim. Nah, energi aktivasi
dari suatu reaksi tersebut merupakan suatu pembatas bagi molekul di dalam sistem untuk dapat melakukan perubahan tertentu. Dan juga untuk dapat mempertahankan kehidupan tersebut, sebagian besar reaksi biologis akan berjalan sangat lambat tanpa adanya aktivitas enzim. Kenapa bisa begitu? Contoh, kalau misalnya kita hidup sehari-hari, respirasi, apakah ada enzim yang terlibat? Jawabannya ada. Kenapa? Karena kita butuh reaksi yang cepat dari proses respirasi. Kemudian dari proses pertumbuhan kacang menjadi tunas, itu juga ada proses yang menggunakan enzim. Banyak sekali enzim terlibat pada proses pertumbuhan dari biji kacang hijau menjadi tunas atau kecambah kacang hijau. Itu ada enzim yang memecah protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, itu untuk mempercepat proses pertumbuhan yang terjadi. Kalau seandainya tanpa enzimnya, nah pertumbuhannya itu akan jadi lebih lambat. Dan lebih lambat itu ya juga akan mempengaruhi proses pertumbuhannya. Begitu. Nah, ini adalah contoh grafik dari pertumbuhan enzim kalau misalnya menggunakan ini apa pertumbuhan dengan laju energi aktivasinya. Contoh, misalnya ini yang garisnya merah. Yang garisnya merah ini adalah tanpa menggunakan enzim. Ini di gambar ini adalah dengan contohnya enzim karbonik anhidrase. Enzim karbonik anhidrase ini adalah enzim yang bertugas pada proses respirasi. Makanya substratnya atau reaktansnya itu dia adalah CO2 dan H2O untuk menghasilkan H2CO3 produknya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari garis yang merah ini, kalau misalnya tanpa menggunakan enzim, energi aktivasinya cukup tinggi, terjadi lonjakan energi di sini. Tapi kalau misalnya menggunakan enzim, di garis yang berwarna biru ini kita lihat jumlah energinya akan semakin sedikit dengan untuk menghasilkan produk yang sama. Jadi keberadaan enzim ini dia berfungsi untuk memperkecil jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produknya gitu. Itu adalah salah satu fungsi dari enzim sebagai biokatalisator untuk mempercepat proses reaksi yang terjadi. Nah, kemudian untuk karakteristik dari enzim sendiri. Enzim ini karena dia merupakan protein, ya jelas dia akan punya beberapa sifat protein. Seperti misalnya dia peka terhadap panas, terus dia bisa terkoagulasi dan lain-lainnya. Nah, tapi ada karakteristik enzim yang lain yang khusus. Contohnya adalah dia dapat berikatan dengan substrat selama reaksi katalisis. Jadi selama proses reaksi pembuatan produk, dia itu akan berikatan dengan substratnya secara khusus. Kemudian setelah dari reaksi katalisisnya, enzim tersebut dapat dilepaskan tanpa perubahan dan dapat beraktivitas kembali. Contohnya apa? Contohnya ini di gambar yang orange ini. Substratnya itu memiliki bentuk yang khusus untuk tiap enzim dan tiap substrat. Dalam hal ini, dia bentuknya, ya ilustrasinya adalah bentuk lingkaran dan segitiga. Setelah substratnya dia berikatan dengan active site, dengan enzim, dia akan lepas menghasilkan dua produk. Jadi bentuknya adalah lingkaran sendiri dan segitiga sendiri. Nah, setelah proses reaksi, tidak terjadi perubahan pada sisi active site enzimnya. Dia bentuknya tetap sama, sehingga enzim ini dapat memecah substrat lain menjadi bentuk produknya yang lain juga. Begitu. Jadi, meskipun dia bereaksi terus-menerus, bentuk enzim sisi aktifnya itu akan tetap sama. Kemudian enzim sendiri juga kinerjanya spesifik terhadap substrat tertentu. Jadi seperti di gambar, ya enzimnya bentuknya lingkaran segitiga khusus untuk substrat yang bentuknya lingkaran segitiga. Jadi tidak bisa dengan substrat yang lain. Jenuh oleh konsentrasi substrat yang tinggi. Kemudian tapi selain dia bekerjanya spesifik, enzim sendiri juga mempunyai gugus non-protein atau disebut dengan kofaktor yang terikat erat dengan aktivitas mereka. Nah, kofaktor ini yang bisa mempengaruhi kinerja enzimnya. Kofaktor ada macamnya ada dua, ada yang bentuknya inorganik atau dia terdiri dari ion metal dan kofaktor organik atau biasa disebut dengan istilah koenzim. Dia gugus kompleks
turunan dari vitamin. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari gambar yang di pojok kanan bawah ini, ada kofaktor atau koenzim. Nah, dia memiliki sisi yang bentuknya sama dengan sisi aktifnya enzim. Nah, saat dia berikatan, kofaktor ini akan menghambat proses dari katalisis enzim untuk mengubah substrat tersebut. Tapi dalam hal lain, dia juga bisa membantu. Kayak misalnya di gambar ini, dengan keberadaan kofaktor ini, dia bisa mengaktifkan proses katalisis untuk enzimnya. Dalam hal ini adalah apoenzim dan juga haloenzim. Enzim sendiri, dia sifatnya sensitif terhadap pH dan juga suhu. Karena, ya baik lagi, dia adalah senyawa protein. Karena dia senyawa protein, dia akan memiliki sifat-sifat dari protein. Di mana kalau misalnya protein itu di pH asam ya dia akan terdenaturasi kalau sama dengan di suhu tinggi. Contohnya ini adalah contoh hipotesis dari kinerja enzim. Jadi karena enzim itu dia bekerjanya secara spesifik, makanya dia bekerja dengan menggunakan prinsip hipotesisnya adalah lock and key. Jadi gembok dan juga kunci. Kalau misalnya kalian punya gembok, nah kuncinya itu kan ya khusus kan ya, nggak sembarang gembok itu nyantol dengan semua kunci. Kalau kayak gitu kan, nah ya rumah kalian kebobol maling, gampangannya gitu. Nah, enzim ini kerjanya khusus. Jadi satu enzim, satu substrat. Sama dengan kunci dan gembok. Satu gembok ya, kuncinya khusus. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, setelah dia berikatan, energi aktivitasnya naik. Nah, dia akan menghasilkan produk. Dan enzimnya ini dapat digunakan lagi untuk menghasilkan produk yang lain dari substrat yang sama. Kemudian, dari enzim ini, dia juga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dari enzimnya. Contohnya apa? Ini, yang pertama adalah temperatur. Nah, enzim itu kerjanya optimal di suhu berapa? Suhu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, di suhu optimalnya, enzim itu mempunyai aktivitas yang maksimum. Dia dapat bekerja dengan maksimal, dengan tingkat reaksinya yang tinggi. Sementara saat misalnya suhunya kita kurangi, di suhu misalnya 15, kalau kita lihat di gambar ini, dia aktivitas enzimnya akan menurun. Sedangkan kalau misalnya kita naikkan di atas suhu 50, enzimnya akan mengalami proses denaturasi atau dia bisa dibilang rusak. Enzimnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau misalnya kita bekerja dengan enzim, itu harus memperhatikan temperatur yang pertama. Yang kedua adalah pH optimal. pH optimal ini juga mempengaruhi aktivitas enzim. Untuk enzim, pH optimalnya adalah di sekitar 7, di sekitar pH netral. Tapi apakah ada enzim yang bekerja di pH lain? Ada. Jadi tiap enzim itu punya pH-nya khusus sendiri-sendiri. Ada yang di sekitar pH 6, ada yang di sekitar pH 6,5 atau 7,5, itu ada macam-macam. Nah, kalau mendekati pH optimalnya ya sama. Aktivitasnya dia akan semakin tinggi, reaction rate-nya tinggi. Kemudian juga ada yang terakhir faktornya adalah konsentrasi dari substratnya. Semakin banyak substratnya, ya enzimnya itu aktivitasnya akan semakin meningkat. Begitu. Dengan meningkatnya aktivitas, tingkat reaksinya juga dia akan semakin meningkat. Nah, sel memiliki mekanisme untuk meregulasi enzim. Jadi setiap sel pasti ada mekanismenya dan itu bergantung mempengaruhi konsentrasi dari enzimnya. Lalu juga aktivitas enzimnya, enzim yang disintesa dan juga enzim yang sudah berada di dalam sel. Nah, keberadaan enzim sendiri sangat dipengaruhi oleh genetik. Nah, hal ini sangat penting ya. Kenapa? Karena contoh, misalnya kita punya apel yang bentuknya apel malang, apel batu, dengan apel yang Fuji. Nah, itu kan dia beda secara genetik. Apakah aktivitas enzimnya sama? Jawabannya berbeda. Tingkat kecepatan untuk pencoklatannya ya jelas berbeda. Mana yang lebih cepat dan lain-lain. Nah, itu berbeda karena beda genetik, aktivitas enzimnya juga akan berbeda. Terus enzimatik ada yang namanya proses feedback inhibition, di mana produk akhir itu malah menghambat proses kinerja enzim. Kalau misalnya kita lihat di gambar ya, ini eh, ada enzim ke satu. Dia bekerja dengan substrat A untuk menghasilkan substrat B. Setelah dia menghasilkan substrat B
berikatan dengan enzim yang kedua untuk menghasilkan substrat C. Nah, substrat C ini dia berikatan dengan enzim lain yang kita sebut dengan enzim ketiga untuk menghasilkan substrat D. Nah, substrat D ini dia bersifat inhibition untuk menghambat kinerja enzim yang pertama. Sehingga saat dia berikatan dengan enzim yang pertama, dia menutup sisi aktif dari enzim yang pertama ini sehingga tidak dapat berikatan dengan substrat yang A ini. Nah, ini yang disebut dengan feedback inhibition, di mana produk akhir dari jalur reaksi itu yang melibatkan banyak enzim, dia menghambat kinerja dari enzim yang lain. Kemudian, nah ini, kita ada sedikit pertanyaan sedikit ya. Nah, nanti kalian bisa bantu jawab. Ada banyak enzim yang berperan dalam proses katabolisme bahan pangan. Contoh, kalau misalnya substratnya pati atau amilum, enzimnya apa? Ada yang tahu? Amilase, Pak, amilase. Amilase, benar, Michael. Jadi, kalau pati atau amilum, enzimnya adalah amilase. Kalau misalnya selulosa, enzimnya apa? Mungkin yang lain, apa ya ini? Mungkin Dio. Coba Dio, gimana Dio? Kalau selulosa, enzimnya apa? Selulase, Pak. Nah, selulase, benar. Kalau pektin, Tiffany? Destinasi Pak. Rekinase, benar. Protein, mungkin Krista, Protease Pak. protease. Kan yang terakhir lipid, Caroline, lipid, apa protein, enzimnya, sorry. Lipase. Lipase, benar. Benar semua. Jadi, enzim itu, ya ini fun fact ya, penamaan dari enzim itu, dia pasti akan memiliki nama yang hampir sama dengan substratnya. Contohnya ya ini amilase dari amilum, selulase, selulosa, pektinase, pektin, proteinase, protein, lipase, lipid. Dia akan memiliki nama yang sama dengan substratnya. Nah, ini adalah contoh proses perkecambahan dari kacang menghasilkan kecambah. Dia akan melibatkan banyak enzim-enzim tadi. Ada amilase, protease, lipase, kemudian ada enzim lain namanya fitase, polifenol oksidase. Nah, untuk proses perkecambahan, supaya dari biji akan muncul eh, kecambahnya, tunas daunnya. Itu melibatkan banyak sekali enzim. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke step yang akan kalian lakukan saat praktikum. Nah, saat praktikum nanti ada dua hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah melakukan uji kualitatif pada dua bentuk bahan yang berbeda. Yang pertama adalah kecambah, yang kedua adalah dari kacangnya. Nah, kita akan lihat dari dua bentuk bahan ini, bentuk kecambah dan bentuk kacang yang masih dorman, kira-kira aktivitas enzimnya lebih tinggi yang mana? Nah, tingkat aktivitas enzimnya itu apakah akan dipengaruhi dengan bentuk dari bahannya? Nah, kita akan lihat nanti pada saat praktikum. Nah, caranya adalah kita nanti akan ada punya bahan kacang hijau dan juga kecambah kacang hijau yang nanti akan kita ekstrak dengan menggunakan blender. Jadi, kalian blender kacang hijaunya sendiri, kecambahnya sendiri, kemudian ditambahkan air. Nah, kita blender, setelah itu kita akan saring, kita dapat ekstrak enzimnya. Nah, ekstraknya ini dia bentuknya substrat ya, bentuknya cair. Jadi yang sudah disaring tadi, kita akan inkubasi di suhu optimalnya, di suhu 37 derajat Celcius. Saat proses inkubasi ini, nanti kita akan centrifuge, setelah proses inkubasi kita akan centrifuge untuk mendapatkan substrat dan menghilangkan endapan-endapannya. Karena dari ekstraknya tadi akan ada endapan-endapan pati dan juga protein yang larut. Nah, itu kita harus pisahkan dulu supaya kita benar-benar mendapatkan ekstraknya saja. Nah, dari ekstrak tersebut kita akan melakukan uji kualitatif. Uji kualitatifnya apa? Yaitu dari protein, lemak, dan juga karbohidratnya nanti. Untuk mengetahui tingkat enzimatisnya, aktivitasnya itu lebih tinggi yang mana. Nah, ini semua akan kalian lakukan saat praktikum. Kemudian, aktivitas yang kedua adalah ini. Kita menggunakan enzim dari berbagai macam bahan. Ada ekstrak buah pepaya, ekstrak buah nanas, dan ekstrak kecambah kacang hijau. Dari tiga bahan ini kita akan ekstrak enzimnya dan kita akan coba untuk menggunakannya mengempukkan daging. Nah, dari tiga ekstrak ini mana yang kira-kira lebih efektif untuk mengempukkan ke daging? Dan mungkin saya paham kalian pasti dengar ya, pasti
Oh, memang enzim dari nanas itu bisa mengembukan daging. Dari pepaya pun juga bisa. Apakah dari kecambah kacang hijau bisa? Nah, ini kita akan cari tahu. Dari berbagai macam enzim dari berbagai macam bahan, apakah berpengaruh dalam proses pengembuan daging. Begitu. Ini adalah slide terakhir saya. Mungkin ada yang mau bertanya dari apa yang saya jelaskan tadi. Ya, silahkan Tere. Ada yang mau ditanyakan? Izin tanya Pak, saya punya dua pertanyaan. Yang Mm-mm. pertama, kenapa yang dipakai, yang dipilih itu bagian kecambahnya? Kenapa kok nggak kayak di fase udah jadi tanamannya gitu? Terus yang Mm-mm. kedua, apakah eh, kenapa yang dipakai kok bagian buahnya, kayak buah pepaya? Kalau misalnya pakai bagian lain kayak daunnya gitu, apakah masih kasih efek yang sama? Terima kasih. Ya, oke. Nah, pertanyaan yang pertama, kenapa kok kita pakai bagian kecambahnya? Ya, ini hintnya ya. Karena misalnya kecambah itu adalah sudah mengalami proses pertumbuhan dari bentuknya kacang. Kalau misalnya kita pakai bentuk kacang, otomatis enzimnya itu aktivitasnya masih akan kecil. Kenapa? Karena dia kacang hijau itu masih dalam bentuk fase dorman, fase istirahat. Sementara kalau misal kita sudah rubah menjadi kecambah, itu enzimnya akan beberapa dari enzimnya sudah aktif untuk proses pertumbuhan. Nah, kita akan melihat dari ekstrak kecambahnya ini, apakah enzimnya ini terbukti bisa mengempukkan daging atau enggak dari dengan aktivitas yang sudah terjadi di kecambahnya. Terus pertanyaan yang kedua, dari kenapa kok kita pakai buah pepaya dan juga buah nanas? Kalau misalnya kita pakai daunnya, apakah bisa? Jawabannya bisa. Kalau misalnya pakai daunnya dari misalnya daun buah pepaya bisa, tapi aktivitas enzimnya tidak akan setinggi pada buah nanas. Kenapa bisa begitu? Karena enzim itu akan berfungsi pada bagian-bagian tertentu pada buah. Contohnya di bagian buah ini enzim dia berfungsi untuk proses pematangan buahnya, di mana terjadi proses pelunaan dari bahannya itu. Nah, sedangkan di daun kan nggak terjadi. Nah, bedanya itu makanya kenapa kita pakai di bagian buah, karena kita mau melihat apakah enzim ini benar-benar bisa melunakkan daging atau tidak. Ini eh, dalam hal efektivitas kinerja enzimnya. Gitu. Apakah sudah jelas, Tiri? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas Pak, terima kasih. Oke. Oke, kalau begitu eh, kelasnya kita akhiri sampai di sini. Nah, saya juga mau mengingatkan untuk praktikum minggu depan, jangan lupa ya, jelas membawa jas lab, mengikat rambut, kotak praktikum, seperti yang sudah jelaskan minggu lalu. Dan juga kalian harus mempelajari topiknya, karena sebelum praktikum kita akan ada pretest. Dan supaya kalian paham apa yang harus dilakukan selama praktikum minggu depan. Oke, kalau begitu, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Oke, makasih Terima Pak. kasih. Baik. Terima kasih, Pak.